Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Alif, SSI MSI, dosen pada program studi kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Saya adalah lulusan sarjana kimia di Universitas Hasanuddin dan lulusan magister kimia di Institut Pertanian Bogor. Bidang keahlian saya adalah biokimia, sehingga pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Biokimia 1 dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Sebagai informasi, video ini dibuat dengan tujuan salah satu persyaratan pada sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi singkat terkait mata kuliah Biokimia 1. Mata kuliah Biokimia 1 ini adalah mata kuliah wajib yang diprogram oleh mahasiswa semester 5. Bobot SKS pada mata kuliah ini yaitu 3 SKS. Mata kuliah ini memuat bahasan tentang pengertian dan peranan biomolekul dalam tubuh makhluk hidup yang meliputi jenis interaksi intramolekul dan antarmolekul, peranan air dalam metabolisme tubuh, dan biomolekul primer seperti karbohidrat, lipid, asam amino, protein, enzim, dan asam nukleat. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu: pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan peranan dan jenis interaksi intramolekul dan interaksi antarmolekul pada makhluk hidup. Kemudian, mahasiswa mampu mendeskripsikan peranan air dan metabolisme molekul dalam makhluk hidup. Mahasiswa mampu mendeskripsikan biomolekul karbohidrat. Kemudian, mahasiswa mampu mendeskripsikan biomolekul lipid. Lalu, mahasiswa mampu mendeskripsikan biomolekul asam amino. Mahasiswa mampu mendeskripsikan biomolekul protein. Kemudian, mahasiswa mampu mendeskripsikan biomolekul enzim. Kemudian, mahasiswa mampu mendeskripsikan biomolekul asam nukleat. Dan mahasiswa mampu mendeskripsikan vitamin. Adapun bahan kajian atau topik yang dibahas pada mata kuliah ini yaitu: pertama, tentang pengantar biokimia, kedua, interaksi intramolekul dan antarmolekul, yang ketiga, air dalam tubuh makhluk hidup, yang keempat, karbohidrat, yang kelima, lipid, yang keenam, asam amino, yang ketujuh, protein, yang kedelapan, enzim, yang kesembilan, asam nukleat, dan yang terakhir, vitamin. Terkait sumber belajar, kami biasanya menggunakan beberapa referensi yang berasal dari buku cetak maupun e-book. Pada mata kuliah Biokimia 1 ini, saya menggunakan referensi utama dari Lehninger yang berjudul Dasar-Dasar Biokimia Jilid 1. Juga bisa menggunakan buku referensi di mana saya sebagai salah satu penulis dalam buku tersebut yang berjudul Biokimia Dasar, Teori, dan Esensinya, penerbit Getpress Indonesia tahun 2025. Mahasiswa juga bisa menggunakan buku cetak yang tersedia di perpustakaan kampus. Selain itu, kami juga mengarahkan mahasiswa untuk mengakses beberapa informasi terkait mata kuliah pada browser internet, termasuk YouTube yang concern pada mata kuliah Biokimia 1. Sehingga mahasiswa pun bisa memanfaatkan untuk belajar mandiri di rumahnya masing-masing. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas dan pada kondisi tertentu dilaksanakan secara daring menggunakan platform Zoom atau Google Meet. Untuk metode pembelajaran, saya biasanya menggunakan metode DIA. Pada tahap delivery, saya menyampaikan ilmu pengetahuan yaitu dengan metode ceramah dan tanya jawab. Pada tahap ini, saya menggunakan media pembelajaran berupa laptop yang berisikan materi slide PowerPoint
ada LCD, infocus, dan papan tulis. Pada tahap ini, mahasiswa dapat mensinkronkan apa yang mereka dengar dari penjelasan saya dan apa yang mereka lihat pada layar slide PowerPoint. Pada tahap interaction, yang saya lakukan adalah biasanya yang pertama menanyakan kabar mahasiswa sebelum masuk pada materi perkuliahan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah mahasiswa sudah siap melaksanakan perkuliahan atau belum. Kedua, saya melakukan apersepsi. Tujuannya untuk mengingat kembali materi sebelumnya yang sudah diajarkan. Selanjutnya, saya biasanya melakukan brainstorming. Ya. Biasanya saya memberikan beberapa pertanyaan pemantik sehingga dapat membawa mahasiswa ke topik yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Kemudian biasanya di tengah pemaparan materi, saya memberikan pertanyaan berupa soal latihan atau studi kasus permasalahan. Hal ini untuk memancing mahasiswa melakukan diskusi. Biasanya mahasiswa menjelaskan di bangkunya masing-masing atau maju ke depan papan tulis, atau meminta mahasiswa menjelaskan kembali dari beberapa materi yang sudah diberikan. Selanjutnya pada tahap assessment, saya menggunakan sistem lecturer assessment, di mana seluruh penilaian bersumber dari dosen. Adapun aspek penilaian saya meliputi 35% UAS, 35% UTS, 10% kehadiran, dan 20% tugas. Sehingga jika ditotalkan semuanya 100%. Demikian deskripsi singkat tentang saya dan mata kuliah Biokimia 1. Berikutnya akan ditunjukkan proses belajar mengajar yang dilaksanakan di ruang kelas. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita buka dulu dengan doa ya. Silahkan satu mahasiswa untuk membantu doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Saya berdiri saja ya, biar. Oke. Hari ini itu kita masuk ke pertemuan yang keempat ya. Absensinya silahkan nanti dibuka di akun siakannya. Jadi bisa absensi langsung di akun siakan masing-masing ya. Karena ini sudah pertemuan keempat, itu artinya kita masuk ke topik pembahasan yang baru. Namun sebelum itu saya ingin sedikit mereview topik pembahasan sebelumnya ya. Ada yang masih ingat sebelumnya kita bahas apa? Ya, Bu. Jadi pembahasan sebelum itu adalah molekul air. Jadi air itu memiliki beberapa sifat khas. Yang pertama wujud, kemudian kepolaran, ukuran, kapasitas panas, ikatan hidrogen, dan pH. Wujud itu air dapat ditemukan dalam 3 fase, yakni fase cair, fase padat atau es, dan fase gas. Kemudian kepolaran air bersifat polar, dapat melarutkan pelarut, banyak biomolekul dalam tubuh organisme. Kemudian ukuran molekul air sangat kecil sehingga pergerakan dalam tubuh cepat di antara molekul-molekul besar. Kemudian kapasitas panas, air dapat menyerap atau melepaskan sejumlah besar energi panas dengan sedikit perubahan suhu, misalnya air menstabilkan suhu dalam sel dan ekosistem. Kemudian ikatan hidrogen, air dapat berikatan hidrogen dengan sesama molekul air dan mampu berikatan hidrogen dengan molekul lain atau gaya adhesi. Kemudian pH, air dapat menjadi larutan buffer atau larutan penyangga pada tubuh organisme. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu makromolekur yang berupa karbohidrat. Nah, ini istilah ini pasti sudah tidak asing ya. Kita sering mendengar istilah karbohidrat. Nah, sepintas
utama bagi tubuh. Ya. Nah, jadi tadi ini yang sudah disebutkan ya, ada jagung, ada nasi putih, ada kentang, ada gandum, ubi, singkong dan lain sebagainya. Nah, jadi kita masuk ke capaian pembelajaran terkait topik karbohidrat ini. Jadi diharapkan setelah mahasiswa menyelesaikan perkuliahan terkait karbohidrat, itu mahasiswa mampu mendeskripsikan struktur dan sifat molekul karbohidrat. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan klasifikasi atau jenis-jenis karbohidrat dan strukturnya. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan reaksi-reaksi kimia karbohidrat. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mendeskripsikan jenis penelitian terkait dengan karbohidrat. Nah, jadi capaian pembelajaran ini akan kita bagi ya. Jadi pertemuan karbohidrat ini, pertemuan pertama itu kita bahas struktur dan klasifikasi jenis karbohidrat. Nanti pekan depan kita lanjutkan ke reaksi kimia dan kita mencoba untuk mereview beberapa artikel terkait dengan karbohidrat. Ya. Oke, baik, kita masuk ke materinya. Ya. Jadi karbohidrat itu adalah senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon atau bahan yang dapat menghasilkan senyawa tersebut bila dihidrolisis. Ya. Contohnya glukosa C6H12O6. Nah, dalam bentuk hidratnya dia menjadi C6H2O 6 kali. Nah, ini sama saja ya, ketika H2O ini dikalikan dengan 6, 2 hanya ada 2 dikali 6 itu jadi 12. Sedangkan O-nya ada 1 dikali 6 itu menjadi O6. Jadi C6H12O6. Ya, ini terkait dengan rumus dari karbohidrat. Nah, kita lihat penjelasannya. Tadi dikatakan bahwa karbohidrat itu adalah senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Nah, apa maksudnya? Polihidroksi itu artinya gugus OH-nya yang banyak. Poli itu artinya banyak, hidroksi itu adalah gugus OH. Jadi gugus OH-nya yang banyak. Nah, sedangkan kalau aldehid ya berarti adanya gugus aldehid. Begitu juga dengan polihidroksiketon, adanya gugus OH yang banyak dan disertai dengan gugus fungsi keton. Nah, selanjutnya, kira-kira di tumbuhan itu ada tidak kandungan karbohidrat? Ada Bu. Iya, ada ya, betul sekali. Jadi di karbohidrat itu, di tumbuhan itu mampu mensintesis yang namanya karbohidrat dalam bentuk glukosa. Ya, jadi glukosa itu disintesis dari hasil reaksi yang namanya fotosintesis. Nah, bagaimana dengan hewan? Hewan ini juga mampu mensintesis karbohidrat. Hewan ini dapat mensintesis karbohidrat itu dari pemecahan lemak dan protein, ya. Namun jumlahnya sedikit. Kebanyakan hewan itu mendapatkan karbohidrat dari tumbuhan yang dimakannya. Nah, sehingga kita lihat atau kita simpulkan bahwa siklus di alamnya saling berkesinambungan ya, baik kepada tumbuhan, hewan ataupun manusia. Nah, strukturnya kita bisa lihat di sini ya. Kalau struktur karbohidrat itu ada dua jenisnya, ada rantai terbuka sama rantai tertutup ya. Kalau rantai terbuka jelas ya, kita sudah tahu ya, kalau rantai terbuka itu berarti rantai karbonnya atau kerangkanya itu terbuka. Jadi ujung atom karbon C dengan ujung atom karbon C yang satunya itu tidak saling bertemu. Beda halnya dengan rantai karbon tertutup ya, C yang ujung sama yang C ujungnya itu akan bertemu sehingga akan membentuk siklik ya, atau cincin. Ya, ini disebut sebagai cincin segi 5, dan ini cincin segi 6. Oke, kita lanjutkan ke manfaat karbohidrat. Nah, jadi kita lihat ya, jadi manfaat karbohidrat sebagai sumber kalori ya untuk kita beraktivitas, kemudian sebagai unsur polihidrom atau struktural bagi tumbuhan, kemudian bahan pemanis alami seperti sirup maltosa, pemanis pada minuman, dan serat yang cukup yang sangat penting bagi pencernaan untuk memperlancar pengumpulan feses sehingga tidak terjadi sembuh. Itu sebenarnya manfaat dari menggunakan karbohidrat. Nah, sebelum kita masuk ke klasifikasi, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, silakan. Bagaimana jika zat makanan karbohidrat tidak cukup di dalam tubuh? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi bagaimana ketika makanan, bagaimana ketika karbohidrat yang kita akses itu berkurang ya, tidak cukup di dalam tubuh kita. Nah,
akan lemas, ya kan? Pusing. Nah, tubuh itu akan otomatis memecah protein dan lemak menjadi kalori. Nah, kalori itulah yang digunakan kita untuk sebagai sumber energi untuk beraktivitas. Nah, namun ada dampaknya. Nah, ketika lemak dan protein ini dipecah, maka tidak ada lagi yang namanya membantu penyerapan vitamin yang fungsi lemak ya, ataupun tidak ada lagi terbentuk antibodi. Nah, oleh sebab itu akan menyebabkan masalah bagi kesehatan, yaitu tadi akan membuat kita menjadi pusing, ya, sakit kepala, atau sampai ke gangguan pencernaan. Ya, baik, kita masuk ke klasifikasi karbohidrat. Nah, kita lihat berdasarkan fungsi ya, klasifikasi karbohidrat itu terbagi menjadi dua, ya. Ada aldosa sama ada ketosa. Nah, kalau aldosa itu berarti karbohidrat dengan glukus, hidroksil dan aldehid. Nah, sedangkan kalau ketosa itu adalah karbohidrat dengan glukus, hidroksil dan keton. Sini bisa dilihat ada glukus fungsi aldehid dan ada glukus fungsi hidroksil, ya, OH. Sedangkan kalau ketosa itu ada glukus fungsi keton di sini dan ada glukus hidroksil. Di sini kita lihat pada aldehid antara glukosa dan galaktosa. Kira-kira adakah perbedaan dari struktur kimia ini? Ada. Yang mana? Perbedaannya itu di atom karbon C perbedaannya itu kalau glukosa itu orangnya sudah ada, sedangkan galaktosa itu seperti ini. Ya, betul. Ya, jadi perbedaan dari glukosa sama galaktosa itu kita lihat pada atom karbon C nomor 4, ya. OH-nya pada galaktosa itu di sebelah kiri, sedangkan pada glukosa OH-nya di sebelah kanan. Nah, inilah yang disebut sebagai isomer. Nah, isomer itu lurus molekulnya yang sama, namun struktur kimia atau kerangkanya yang berbeda. Nah, inilah yang menyebabkan masing-masing karbohidrat ini memiliki fungsi tersendiri atau fungsinya berbeda-beda. Jadi beda, contohnya glukosa, beda juga galaktosa, begitu juga dengan fungsinya. Kalau klasifikasi berdasarkan jumlah molekul pengusungnya itu ada 3. Ada monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Kalau monosakarida yaitu satu molekul monosakarida, ya. Mono kan satu ya, sakarida itu adalah gula. Jadi ada satu molekul sakarida. Contohnya itu glukosa, fruktosa, sama galaktosa. Nah, oligosakarida itu 2 sampai 10 molekul monosakarida. Nah, contohnya laktosa, sukrosa, dan maltosa. Kemudian kalau polisakarida dia dari lebih dari 10 molekul monosakarida. Itu artinya banyak ya, poli itu artinya banyak ya. Jadi bisa sampai ratusan atau hingga ribuan monosakarida. Contohnya ada amilum, selulosa, dan glukogen. Nah, kita masuk ke penjelasan terkait dengan monosakarida, oligosakarida, sama polisakarida tadi. Nah, kalau monosakarida tadi terdiri dari satu sakarida, ya kan? Contohnya adalah glukosa, galaktosa, dan galaktosa. Nah, kalau glukosa itu contohnya pada madu, ya. Manisnya madu itu berarti manis yang berasal dari karbohidrat glukosa. Nah, sedangkan kalau fruktosa itu contohnya ada pada buah-buahan, ya. Nah, contohnya pada buah pisang dan lain sebagainya. Cuman kalau galaktosa itu adalah hasil hidrolisis laktosa atau hasil pemecahan susu dengan menggunakan air, ya. Jadi itu salah satu jenis galaktosa. Nah, kalau oligosakarida itu termasuk ya 2 sampai 10 sakarida. Nah, termasuk 2 molekul monosakarida yang biasa disebut dengan disakarida. Nah, ini artinya ada 2 nih, ada 2 molekul sakarida. Nah, seperti galaktosa dengan glukosa. Ketika galaktosa sama glukosa ini berikatan, dia akan membentuk yang namanya laktosa. Nah, laktosa ini adalah gula yang ada pada susu. Nah, kemudian kalau fruktosa itu penggabungan dari monosakarida glukosa dan fruktosa. Itu contohnya adalah gula pasir atau gula tebu. Nah, kemudian pada maltosa itu penggabungan antara glukosa dengan glukosa, ya. Itu contohnya pada permen, ya, atau gula-gula, ya.
dan gandum. Nah, begitu juga ketika kita mengkonsumsi makanan yang manis ya, sukrosa dan maltosa ini lebih manis daripada laktosa. Jadi perlu batasan ya ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang manis. Seperti ketika kita makan permen ya, kalau makan permen walaupun ini merupakan karbohidrat sebagai sumber energi, tapi kalau jumlahnya yang banyak kita makan, nah itu juga akan berdampak ya bagi masalah kesehatan. Misalnya nanti akan caries giginya atau giginya akan berubah kalau berlebihan makan permen. Begitu juga dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung gula ya, itu bisa memicu diabetes ya, obesitas. Nah, oke, kita lanjut ke polisakarida. Di sini polisakarida itu berarti dia tersusun dari lebih dari 10 monosakarida ya, bisa sampai ratusan hingga ribuan monosakarida. Contohnya ada pada amilum atau pati. Ini terdiri dari 200 sampai 300 buah glukosa ya. Contohnya itu ya tadi sudah disebutkan, ada jagung, roti, nasi, kentang dan sebagainya. Kemudian serat atau selulosa ini juga termasuk dalam polisakarida ya. Dia memiliki 1000 sampai 3000 buah glukosa ya. Nah, ini serat ini sangat bermanfaat ya ketika dimakan, dikonsumsi makanan yang mengandung serat ya. Nah, itu contohnya ada pada buah-buahan atau sayur-sayuran. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada struktur kimianya masing-masing monosakarida ini terikat dengan yang namanya ikatan glikosidik ya. Jadi kalau pada amilum atau pati, monosakarida satu dengan monosakarida yang lainnya itu akan terikat dengan ikatan yang namanya ikatan glikosida. Nah, ikatan glikosida 1,4 glikosida. Kemudian kalau pada selulosa itu juga sama, antara monosakarida satu dengan monosakarida yang lainnya itu akan terikat yang namanya ikatan glikosida 1,4. Nah, sehingga manfaat karbohidrat ini kita bisa lihat dia sebagai sumber kalori ya, sudah pasti. Kemudian penghemat protein, jadi sebaiknya cukupi karbohidrat sehingga protein itu tidak digunakan sebagai cadangan energi. Ya, jadi kalau misalkan karbohidrat kita kurang, tubuh itu akan memecah protein menjadi energi. Jadi kita cukupi karbohidrat sehingga protein itu berfungsi sesuai dengan fungsinya. Ya. Kemudian sumber serat dan bahan pemanis. Nah, ini beberapa manfaat terkait dengan karbohidrat. Nah, ini uji karbohidrat. Nanti ujinya ini akan dilakukan di praktikum biokimia 1 ya. Jadi kalian ini selain program mata kuliah biokimia 1 juga sudah program mata kuliah praktikum biokimia 1 ya. Nanti di situ ada percobaan uji karbohidrat. Jadi bawa sampel dan sampelnya itu kita uji apakah sampel itu mengandung karbohidrat atau tidak. Nah, ini ada 6 jenis pengujian ya. Salah satu contohnya di sini adalah uji Benedict. Jadi uji Benedict itu sampel itu dimasukkan di dalam suatu tabung reaksi, kemudian ditambahkan reaksi ya, lalu dipanaskan, dan ketika terbentuk lalu sampel tersebut berubah menjadi warna merah, berarti sampel itu positif mengandung karbohidrat. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada kita kuis ya. Jadi kita kuis terkait dengan materi yang sudah didapatkan tadi. Kita lihat soal nomor 1. Berikut ini adalah contoh monosakarida. Kira yang mana? Iya. C. Glukosa. Kenapa glukosa? Karena hanya terdiri dari satu sakarida. Ya, betul ya. Kemudian soal kedua, pati dan glikogen adalah contoh jenis karbohidrat yang disebut ya. C. Polisakarida. Kenapa? Karena susunan sebanyak monosakarida. Betul ya. Jadi jawabannya adalah polisakarida. Yang ketiga, ikatan yang menghubungkan monomer dalam molekul polisakarida. Ini disebutnya ini ya. Ini tadi saya sudah jelaskan ya, ikatan antara monosakarida satu dengan monosakarida lainnya. Ikatan apa? Ada yang bisa jawab? Iya. B. Glikosidik. Glikosidik. Yakin? Ya. Lanjut kita ke kuis
dan jelaskan ya kenapa jawabannya benar dan kenapa jawabannya salah. Nomor 1, karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia dan hewan yang dipecah menjadi glukosa dalam proses metabolisme. Jawabannya benar atau salah? Ya. Jawabannya benar. Benar. Kenapa jawabannya benar? Seperti yang kita ketahui kalau karbohidrat itu merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Nah, saat dicerna karbohidrat akan pecah menjadi glukosa. Nah, glukosa tersebut akan menjadi bahan bakar untuk berbagai fungsi tubuh. Oke, baik, betul sekali ya. Kemudian nomor 2, fruktosa adalah monosakarida yang biasa ditemukan dalam produk susu. Nah, ini tadi ya, benar atau salah? Salah. Jawabannya? Selalu. Nah, kenapa salah? Karena fruktosa adalah monosakarida yang biasa ditemui di buah-buahan atau madu, bukan Iya. pada susu. Betul, berarti kalau yang di susu namanya adalah laktosa. Yang ketiga, selulosa merupakan salah satu contoh monosakarida yang terdapat pada dinding sel tumbuhan yang berperan dalam memberikan struktur dan kekuatan pada tumbuhan. Nah, ini jawabannya benar atau salah? Ya. Jawabannya benar. Kenapa? Karena selulosa adalah polisakarida yang berperan penting dalam memberikan struktur dan kekuatan pada dinding sel tumbuhan. Selulosa tersusun dari rantai panjang glukosa dan membentuk serat kuat menjadi komponen utama dinding sel. Oke, baik. Betul ya. Yang terakhir, laktosa merupakan disakarida yang terbentuk dari kombinasi molekul glukosa dan galaktosa. Pernyataannya itu benar. Laktosa memang merupakan disakarida yang terbentuk dari dua molekul gula sederhana yaitu glukosa dan galaktosa. Laktosa juga dikenal sebagai gula susu karena merupakan komponen utama karbohidrat dalam susu. Oke, baik. Itu ya, jadi jawabannya itu betul. Oke, ini terakhir saya beri tugas ya. Ini tugasnya merupakan studi kasus. Silakan kasusnya dibaca dan dijawab pertanyaannya. Ya, ini kita masih ada waktu sekitar setengah jam ya. Jadi silakan dikerjakan, nanti tugasnya ini dikumpulkan kepada saya. Ya, oke. Sekian untuk perkuliahan kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.